Halo saudara-saudara dan sahabat-sahabat Kalam. Kita berjumpa kembali dalam Kalam Online. Dan sebelum kita mengikuti merenungkan Kalam ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama. Kami yakin firman Tuhan ini akan meneguhkan kami dan akan menguatkan kami di tengah berbagai pergumulan maupun ketakutan yang saat ini tengah membayangi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk bersama-sama diperbaharui imannya. Amin. Nah, teman-teman dan juga saudara-saudara, tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah menembus pintu. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara dan juga teman-teman, siapa sih orang yang gak pernah mengalami rasa takut? Semua generasi, baik dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia punya ketakutan. Semua punya ketakutannya masing-masing. Kalau anak-anak kecil takut kalau begitu sekolah nggak dikasih uang jajan, atau anak kecil zaman sekarang takut ketika handphonenya diambil oleh guru ataupun orang tuanya karena mereka tidak bisa bermain game. Kalau anak-anak pemuda remaja saat ini yang paling mengkhawatirkan bagi mereka itu adalah ghosting. Tahu ghosting itu apa? Ghosting itu adalah ketika orang lagi sayang-sayangnya di masa PDKT, tiba-tiba ditinggal begitu saja tanpa ada kabar. Hilang seperti hantu, makanya dinamakan ghosting. Nah, itu ketakutan anak pemuda remaja, biar kita semua tahu ya. Ada yang pernah menjadi korban ghosting atau jangan-jangan pelaku ghosting? Nah, kalau dewasa, ketakutannya adalah di soal pekerjaan, ekonomi, itu mereka sangat takut. Lansia juga punya ketakutan. Ketakutannya adalah ketika ditinggalkan oleh anak, jarang dikunjungin anak, cucunya nggak bisa deket sama mereka, atau bahkan ketika di masa-masa pandemi seperti ini, lansia tidak bisa berkumpul, itu sangat menakutkan bagi mereka. Namun, ketika seseorang mengungkapkan ketakutan, kekhawatirannya, seringkali ada banyak penghakiman yang mengatakan bahwa, kalau kamu takut artinya kamu kurang beriman. Apakah orang Kristen itu tidak boleh takut? Nah, saudara-saudara, mari kita berpikir kembali dan kita mau menerima realita bahwa kita manusia dan kita hidup di dunia di mana ada banyak hal yang membuat kita takut dan rasa takut itu nyata. Dan rasa takut itulah yang biasanya membuat kita merasa down, merasa lemah. Tapi seringkali ketika orang berani mengungkapkan rasa takutnya, berani mengungkapkan kerapuhannya, seringkali justru dihakimi. Jangan-jangan kalau kamu takut kamu jauh dari Yesus, iman kamu kurang. Loh, orang berani berkata takut kok justru dikatakan jauh dari Yesus? Atau justru dikatakan kamu pengecut? Ini orang cerita tentang ketakutannya, kenapa justru kita katakan pengecut? Bukankah berani berkata takut itu justru sebuah keberanian?
Bukankah lebih pengecut orang yang merasa dirinya pemberani, padahal dirinya sedang ada dalam ketakutan? Atau kita mudah sekali berkata bahwa orang yang takut itu tidak punya harapan. Atau kita juga berkata, kamu jangan berpikir negatif, nanti pikiran negatifmu jadi kenyataan. Nah, ini beberapa hal yang seringkali kita dengar. Nah, saudara-saudara, sebagian besar orang ingin mengingkari atau menghilangkan rasa takut karena tidak ingin dipandang lemah. Namun, dengan adanya rasa takut ini bagi saya justru baik loh. Kenapa? Dengan rasa takut ada sebuah kesadaran bahwa kita itu membutuhkan Allah untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita. Apakah kalau orang dekat dengan Yesus artinya orang tersebut tidak boleh takut? Mari kita lihat bersama dalam teks kita di hari ini. Orang yang dekat dengan Yesus juga takut. Siapa yang takut? Para murid. Kita bisa lihat bersama. Hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Para murid takut menjadi sasaran kemarahan orang Yahudi. Mereka merasa tidak lagi ada Yesus karena Yesus sudah mati. Para murid menjadi sangat takut. Padahal mereka selama Yesus hidup, mereka hidup dekat dengan Yesus. Artinya orang yang dekat dengan Yesus juga bisa menghadapi rasa takut karena rasa takut itu nyata. Tetapi di tengah rasa takut mereka, dan ketika mereka berani jujur, Yesus hadir. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lihatlah Yesus ketika hadir dan melihat realita para murid ketakutan. Apa yang dilakukan Yesus? Memberikan penghiburan, memberikan peneguhan. Dan tidak ada kalimat penghakiman. Yesus tidak mengeluarkan kalimat penghakiman dengan contoh. Kamu kan dari dulu sudah bersama dengan aku. Kamu sudah melihat, masa kamu muridku takut dengan aku? Yesus tidak mengatakan seperti itu. Yang Yesus lakukan justru memberikan peneguhan dan kekuatan. Dan kalimat kedua kita bisa lihat. Kalimat yang disampaikan Yesus, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini kan sebuah kalimat yang menyatakan dukungan bagi para murid yang saat itu sedang ketakutan. Bahwa mereka akan ditemani oleh Yesus. Mereka diutus oleh Bapa. Mereka menjadi saksi di tengah ketakutan mereka. Nah, saudara-saudara, saat ini kita pun juga berhadapan dengan ketakutan. Ketakutannya apa? Kita masih tidak bisa membayangkan situasi dunia di masa depan setelah pandemi ini. Dunia sebelum pandemi itu sudah menjadi masa lalu kita. Dan saat ini kaki kita sedang melangkah, menapaki suatu dunia yang baru. Kita berusaha untuk memasuki pintu kehidupan yang baru, yaitu masa depan. Dunia yang baru, dunia setelah pandemi. Para murid pun saat itu juga pasti takut ketika harus menghadapi hidup. Mereka harus bersaksi tanpa kehadiran Yesus di samping mereka. Ada Yesus aja kadang mereka takut, apalagi sekarang tidak ada Yesus. Nah, saat ini masa depan kita juga masih serba gelap dan tidak ada kepastian. Ada yang bingung soal pekerjaannya, ada yang bingung soal kesehatan, ada yang mungkin sudah punya anak, memikirkan bagaimana kehidupan sekolah anak-anakku besok, karena kemungkinan model pendidikan juga berubah. Sebagai gereja mungkin juga ada yang merasa takut. Gereja masa pandemi ini harus bergeraknya seperti apa ya? Program-program apa? Nah, maka dari itu di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips. Berbagi tips untuk melawan rasa takut. Nanti teman-teman juga bisa membagikan tipsnya masing-masing untuk teman-teman yang lain. Sekali lagi, tips ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Sekalipun saya pernah melakukannya, namun bukan berarti saya sudah
mampu melakukannya dengan sempurna. Karena saya pun masih juga mengalami rasa takut ketika harus melangkah, memulai sesuatu hal yang baru. Sangat-sangat takut saya. Tapi saya teringat hal-hal yang pernah saya lakukan untuk mengatasi rasa takut itu. Apa saja? Yang pertama, ya sudah, bonek. Apa itu bonek? Bondo nekat. Jalani dulu saja. Karena apa? Karena seringkali ketakutan kita itu hanyalah sebuah ilusi. Ketika kita berani melangkahkan kaki kita untuk yang pertama, maka langkah-langkah ke depan akan terasa semakin ringan. Dan itu juga yang dialami murid-murid di saat itu kan. Mereka semula merasa takut dan ketika mereka harus melangkahkan kaki untuk yang pertama kalinya, mungkin mereka masih takut. Tapi setelah langkah-langkah yang kesekian kalinya, kita bisa lihat para murid justru menjadi seorang pengkhotbah-pengkhotbah yang mampu memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit bagi banyak orang. Dan kita lihat di Kisah Para Rasul, nantinya para murid justru bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang sehingga ada banyak orang yang memberi diri dibaptis. Itu akibat apa? Akibat mereka berani untuk melawan rasa takut mereka. Dan yang kedua adalah cuek saja. Jalani saja sambil cuek. Apa kata orang? Pasti akan ada saja yang mengomentari, tapi tetap jalani. Karena yang mengetahui hidup kita adalah diri kita sendiri dan juga Tuhan. Kita sudah menggumulinya bersama Tuhan dan itu yang jadi kekuatan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Yang ketiga, ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan segala sesuatunya lancar. Kita juga harus berani gagal. Tapi ketika kita berani untuk gagal, di situ kita sebenarnya membuka peluang untuk belajar dari kegagalan. Karena apa? Allah selalu memberikan kesempatan ketika kita gagal. Akan selalu ada peluang-peluang baru yang Allah hadirkan di balik setiap kegagalan-kegagalan yang kita alami. Yang keempat, ketika kita berani melangkah, melawan ketakutan kita, ingatlah kata-kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Itu sebuah bentuk penyertaan dari Allah secara langsung. Nah, dan yang terakhir, ketika kita berani untuk mencoba melawan rasa takut, kita berani untuk melangkah. Sebenarnya ketika kita melangkah, kita juga sambil mencari kehendak Allah. Karena kehendak Allah ditemukan dari proses mencoba, dan mencoba. Dan ketika kita berani melangkah, kita sebenarnya juga sedang bertanya dan bergumul. Apa yang sebenarnya Allah ingin untuk kita kerjakan dengan hidup kita. Tapi kalau kita tidak berani melangkah, kita juga tidak akan bisa menemukan kehendak Allah atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mencoba berani melangkah di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala rasa takut itu. Coba kita belajar seperti murid-murid Yesus yang mengakui rasa takut namun berani untuk keluar dari rasa takut itu perlahan demi perlahan. Jadi kita di sini bersama-sama belajar bahwa kita tidak perlu mengingkari atau menyangkal rasa takut itu. Karena rasa takut itu justru menyadarkan keberadaan diri kita sebagai manusia yang harus selalu mawas diri dan juga sadar diri. Dan kita dari situlah senantiasa membutuhkan kehadiran Allah. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk rasa takut yang ada di dalam hati kami dan juga yang kami rasakan. Karena melalui rasa takut yang kami rasakan, kami senantiasa membutuhkan Allah untuk menolong dan memelihara serta menuntun langkah kehidupan kami. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan selalu memberikan kami keberanian sehingga kami berani melangkah menapaki hidup kami dari hari ke hari di tengah rasa takut yang senantiasa hadir di dalam pikiran kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberikan diri kami di dalam tangan pemeliharaan Allah. Amin.